Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Risa Khofifa from Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Cross Culture Understanding. Nah, the topic that I will talk is personal relationship. This topic is given by Miss Iswandini Agustin as a lecture of cross-culture understanding. Nah, before we start our topic, let's guess what does the picture means. Yeah, first we talk about friend. What's the meaning of friends? In dictionary, friend means one attached to another by affection or esteem. Jadi hubungan antar seseorang yang terjadi karena adanya afeksi, baik waktu, perhatian, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke main topik about personal relationship. The concept of relationship is very broad and complex. Jadi konsep dari relationship itu sendiri sangat luas dan juga kompleks. Personal relationship refer to close connection between people formed by emotional bonds and interaction, and these bonds often grow from and are strengthened by mutual experience. Jadi personal relationship ini mengarah ke koneksi dekat, hubungan dekat yang terjadi di antara seseorang dan terbentuk dari adanya keterikatan emosional dan terjadinya interaksi. Kemudian, ikatan ini semakin diperkuat dengan adanya mutual experience. An association between two or more people that may range fleeting to enduring. This association may be based on the imitation, love, solidarity, regular business interaction, or some other type of social commitment. Jadi bisa berdasarkan hanya dari imitasi, love, solidaritas, interaksi bisnis, atau juga dari tipe social commitment yang lain. Nah, dalam personal relationship kali ini kita akan membahas 5 hal yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita ada circle of friends. Circle of friendship are therefore much more than friendship. Especially in America, it is common to have different circle of friends. You may have different friends based on your place or time. In office, you have office mate or office friend. In school, you call them your classmate or class friend. Or if you have some hobbies like sport, you call them sport partner. Jadi tergantung di mana kita berada dan di kapan waktunya. Circle teman kita itu bisa berbeda-beda. Teman kita yang menjadi teman kantor belum tentu menjadi teman kita, teman olahraga kita. And best friend, two people of the same sex who have known each other for a long time. Nah, yang tadi circle of friends, sekarang kita juga ada yang namanya best friend. Kalau di best friend ini lebih cenderung ke dua orang yang sesama gender yang sudah kenal dari lama. Jadi mereka sudah kenal satu sama lain dalam waktu yang lama dan biasanya ini sesama gender, girl and girl or boy and boy. Nah, the second one is mobility and friendship. Americans are geographically mobile and learn to develop friendship easily and quickly. Jadi mobilitas dalam pertemanan di Amerika itu terjadi secara mudah dan cepat. People tend to move every year to seek new job, attending different school during their graduate years. Jadi mereka lebih cenderung untuk sering pindah untuk mencari pekerjaan baru, pengalaman baru, menghadiri sekolah baru yang
berbeda jenjang. Jadi mereka cenderung ketemu dengan orang-orang baru dan develop new friendship. Nah, yang third, instant friendship. Relationship between two person in brief time or particular moment. Jadi relationship yang terjadi di antara dua orang dalam waktu singkat dan di waktu tertentu. Many people frequently smile or say have a nice day or see ya, or even extended an invitation as part of cultural pattern of politeness. Jadi ketika American mengatakan have a nice day pada seseorang, itu tidak menjadi indikasi kalau mereka ingin pertemanan yang lebih lanjut. Itu hanya sebagai bagian dari keramat tamahan. Characteristic of instant friendship ada lack of emotional feeling, short interaction, dan easy to fade. Jadi karena terjadinya dalam waktu yang singkat ini, adanya kekurangan dalam emotional feeling. Jadi memori yang terjadi itu juga gampang hilang ketika momen itu terlewat. Itu juga akan mudah terlupakan. Fourth, male-female relationship. In the United States, men and women socialize relatively freely and develop in variety of relationship. Pertemanan laki-laki dan perempuan di Amerika cenderung lebih bebas dan mencakup berbagai macam jenis hubungan. Tidak selalu melibatkan romansa or deeper feeling. Students with different sex may share room with no love involved. Jadi mungkin ini perbedaan di Indonesia dan Amerika. Ketika di Indonesia masih jadi hal yang tabu ketika ada orang berbeda gender berbagi atau tempat tinggal di satu rumah tanpa ada ikatan darah atau pernikahan. Sedangkan di Amerika ini cenderung hal yang bebas. Married men and women sometimes consider each best friend as well as spouses. Jadi setelah menikah pun pertemanan laki-laki dan wanita tidak dibatasi. Wife friends also can be husband friend and otherwise. Ketika misal istri kerja dan memiliki teman di tempat kerja, si suami juga bisa kenal dan berteman dengan mereka juga. And the last one is intercultural friendship. With many of foreign visitors, American may not always be the first one to begin friendship. So it is advisable to approach American first in order to initiate friendship. Jadi dengan banyaknya warga asing yang masuk ke Amerika, baik student, worker, dan lain sebagainya, Amerika tidak selalu menjadi yang pertama dalam memulai pertemanan. Jadi kita sebagai foreigner disarankan juga untuk approach terlebih dahulu. Don't be passive to make a friend. Mungkin hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kita tidak harus menunggu untuk membuat to make a friend, but we can make move first. Jadi mau di Amerika, mau di Indonesia, yang sama adalah kita tidak harus menunggu untuk seseorang mendekati kita dulu, tapi kita bisa mendekati mereka. Nah, sekian materi tentang personal relationship. Terima kasih atas waktunya. See you at the next presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.